untuk menghadiri gelar perkara khusus. Ada gelar perkara lagi? Iya, itu dia makanya. Nah, kami ini kan gelar perkara khusus itu kan bukannya seharusnya prinsipal atau apa ini kita sebutannya korban atau apa korban. sih? Korban kriminalisasi ini kan yang punya kepentingan untuk kan ada kalau apa gelar perkara khusus biasanya kan ada permintaan. Ada permintaan. Emang ada permintaan dari tim lawyernya Dr. Tifa? Oh, enggak ada. Kalau dari saya dari saya maupun dari Bang Risman nggak ada. Kami tidak ada permintaan untuk gelar perkara khusus. Setelah kami baca, yang mengajukan permintaan gelar perkara khusus itu memang ada tim kuasa hukum. Tapi bukan tim kuasanya Dr. Tifa atau bukan? Bukan tim kuasa hukum saya, bukan pula tim kuasa hukumnya Rismon Sianipar. Itu sendiri melanggar prinsipal yang harusnya dilindungi itu. Ini yang membutuhkan gelar perkara khusus ini klien atau prinsipal atau para loyalis yang kepengen panggung nih. Jadi begitu karena jadi kan kami juga ini kami misalnya nih, saya tanya ke pemeriksa kan kemarin, saya diundang sebagai apa? Mereka bingung, celingukan kan. Sebagai apa saya diundang gelar perkara khusus ini? Karena saya tidak permintaannya bukan dari lawyer Dr. Tifa. Ya, sebagai tersangka dok lah, gimana sih gelar perkara khusus sebagai tersangka? Artinya kan saya butuh mendatangkan ahli. Ya kan? Saya butuh mendatangkan lawyer saya. Saya butuh mendatangkan pihak-pihak yang memang saya butuhkan untuk hadir di gelar perkara khusus. Saya juga pernah bilang itu bahwa Pak Jokowi dilindungi undang-undang privat. Benar. Maka saya nggak mau meributkan latar tadi itu Bang 1980 ke 85. Ada yang mengatakan Pak Jokowi agar supaya masalah ini berhenti, tidak berpanjang-panjang, cukup tunjukkan ijazahnya ke publik. Itu kan, saya dengar kan? Ya. Nah, secara sains, secara metodologi dan segala macam, apakah ini bisa menyelesaikan? Ya, pertama kan saya juga pernah bilang itu bahwa Pak Jokowi dilindungi undang-undang privat. Benar. Maka saya nggak mau meributkan latar tadi itu Bang 1980 ke 85. Itu ranah private. Beliau belum jadi pejabat publik di situ. Saya juga sebenarnya udah berkirim surat ke UGM. Cuman saya tidak mau teruskan. Kenapa? Saya sadar 1980 ke 85 ini adalah ranah private. Saya hanya bisa mengulik kepublikan beliau. Kepublikannya itu dimulai sejak 2005. Ketika dia menjadi calon. Artinya kan dia menghilangkan privasinya pada saat itu. Nah, makanya yang mau kita ambil juga dokumen-dokumen dikuasai badan publik, bukan dokumen pribadi beliau. Makanya kalau yang untuk yang ini ya sorry memang publik itu tidak boleh berlindung di balik undang-undang privat. Apa perbedaannya ya dari pertanyaan saya tadi, apa perbedaannya kalau Pak Jokowi mengatakan ya sudah karena ini private yang dipermasalahkan, maka saya tidak mau menunjukkan ke publik. Terus tapi kan Anda sekarang jadi pejabat publik, apa perbedaannya, Bang? Jadi mau artinya harus menunjukkan dong. Kalau saya enggak. Gini, undang-undang keterbukaan publik itu kita beributkan dokumen yang dikuasai badan publik. Kalau ijazah asli itu tidak boleh karena dipegang. Fotokopinya iya, yang terlegalisir iya, karena itu dokumen publik. Artinya yang ditunjukkan selama ini, kalau mau ditunjukkan pun adalah oleh KPU gitu. Kalau dia ijazah asli, dia masuk hukum private. APH bisa masuk ke situ. Tapi bukan pintu masuknya bukan dari undang-undang KIP, bukan dari undang-undang kearsipan. Ini bukan sesuatu yang sederhana, apalagi kebotakan ini adalah sebuah alopecia areata yang terjadi benar-benar secara agresif dan progresif. Ini adalah penanda bahwa sistem imun sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan mana kawan, mana lawan. Ijazah palsu tidak menunjukkan hasil yang baik. Pada akhirnya meneliti rambut dan kepalanya Pak Jokowi. Apa yang tidak diteliti sama orang ini? Kuburan diteliti, ijazah diteliti, rambut diteliti. Ini sebentar lagi katanya mau ke sana. Hari-hari Pak bencana Jokowi Sumatera lagi katanya. Nggak tahu kita meneliti entah mau ngapain. Sampai rambutnya Pak Jokowi pun dibahas gitu. Emang konyol. Udah kebangetan, keblinger itu namanya. Terjadi apa? Yang terjadi mereka mengaitkan kasus atau dugaan penggunaan ijazah palsu Asrul Sani itu dengan
tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, ya. Jadi Asrul Sani ini hanyalah sasaran antara, ya. Jadi mereka bilang, bagaimana lagi nih Pak Jokowi, ya, mau kita hantam. Ya udah, kita harus cari sasaran antara gitu kan. Harus nyari orang yang bisa dijadikan alat untuk menyerang Pak Jokowi dengan cara yang berbeda gitu. Ya sudah, akhirnya mungkin cap cip cup, ya. Mereka lihat, wah ada nih Pak Asrul Sani gitu kan. Orangnya kalem, diam dan masih menjabat. Maka ya sudah gitu kan. Asrul Sani sajalah, ya. Ini analisis saya, ya, analisis saya. Pak Asrul Sani sajalah yang dijadikan alat untuk menyerang Pak Jokowi dengan cara yang berbeda, ya. Mantan Menpora Roy Suryo bantah menelantarkan proyek Wisma Atlet Hambalang. Komisi Pemberantasan Korupsi menilai mega proyek ini tidak layak dilanjutkan pembangunannya. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, angkat bicara soal persoalan terbengkalainya proyek Hambalang. Roy membantah adanya pembiaran di proyek ini, sebab pembangunan kembali Hambalang saat itu terkendala keputusan hukum dari KPK dan Komisi 10 DPR RI. Status dari proyek P3SN Hambalang adalah masih dalam masalah hukum dan pemerintah Republik Indonesia saat itu dengan Menteri Pemuda Olahraga saya yang bertanggung jawab saat itu memang tidak diperbolehkan untuk meneruskan kasus tersebut. Dia bertanggung jawab. Yang kedua atas Hambalang. Kalau pemerintah sekarang, yaitu Presiden Jokowi, CQ, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ingin melanjutkan proyek itu, seharusnya memang kita bertanya, apakah benar KPK sudah merilis proyek tersebut? Karena kita baca bahwa KPK akan mengawal proyek tersebut. Artinya adalah, kalau memang proyek tersebut sudah dilepas oleh KPK, artinya kasus hukumnya sudah selesai, wajar kalau memang pemerintah sekarang bisa melanjutkan hal tersebut. Kasus proyek Wisma Atlet Hambalang kembali menyeruak kala Presiden Joko Widodo beserta Menpora Imam Nahrawi mengunjungi mega proyek ini Jumat pagi. Ekspresi kecewa wajah Presiden saat meninjau kawasan ini terus tersirat, sebab kondisinya semakin memprihatinkan. Usai inspeksi, ia beserta jajaran menteri terkait akan membicarakan nasib kelanjutan proyek senilai 2,7 triliun rupiah ini dalam rapat terbatas. Jejak rekam yang termasuk paling besarnya buruk dana dari perawatan Roy Suryo yang dikeluarkan untuk proyek mangkrak itu. Oh ya, ini kan juga kenapa ini kita pengen cepat memutuskan. Karena ini biaya untuk pengamanan, perawatan, pemeliharaan juga gede banget bulanannya. Udah yang BUMN yang dulunya bertanggung jawab, ini sudah mengeluh. Miliar-miliaran, jadi udah memang segera diputuskan. Komisi Pemberantasan Korupsi punya data dari sejumlah ahli terkait proyek Hambalang yang dinilai tidak layak digunakan sebagai pusat kegiatan olahraga nasional. Kontur tanah dan strukturnya tidak sesuai dengan yang dihadapkan. Wah. Kalau berdasarkan tim ahli yang teman-teman juga sudah bisa membaca dalam surat dalam putusan persidangan itu, antara lain memang kontur tanahnya yang tidak tidak terus stabil gitu ya. Tapi saya tidak ingin membahas itu lebih dalam. Silakan melihat dalam putusan itu. Pembangunan Wisma Atlet Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON terbengkalai sejak 4 tahun lalu karena kasus suap dan korupsi. Sejumlah nama pejabat dan menteri seperti Andi Malarangeng, Coel Malarangeng, hingga Anas Urbaningrum terseret kasus ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Wow. Yang jelas bagi saya melihat ini sebetulnya sesuatu yang mengulur-ngulur waktu lah untuk. Tapi boleh juga artinya begini. Jadi tidak ada lagi setelah gelar perkara khusus mengatakan bahwa kami dikriminalisasi Polda Metro Jaya. Insya Allah saya akan hadir juga memberikan semangat kepada teman-teman sebagai saksi pelapor ya. Saya rasa besok jam 10 ya acaranya itu. Dan yang jelas kami melihat bahwasanya gelar perkara khusus yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya yaitu merupakan hak konstitusi lah bagi mereka para tersangka tersebut ya sesuai dengan peraturan Kapolri. Yang jelas bagi saya melihat ini sebetulnya sesuatu yang mengulur-ngulur waktu lah untuk itu karena masih ada klaster 1 yang belum diperiksa, kemudian saksi ahli maupun saksi yang meringankan dari klaster 2 itu pun juga belum diperiksa.
Nah, artinya kan itu sementara ini kan perjalanan untuk memeriksa mereka ini kan agak di stop dulu sampai selesai untuk permasalahan gelar perkara khusus. Yang kalau saya lihat ya gelar perkara khusus itu kan bukan artinya ada sesuatu hal yang baru, mungkin adalah penjelasan-penjelasan yang nanti akan diberikan oleh Polda Metro Jaya. Begitu, Eva. Jadi Anda melihat bahwa gelar perkara khusus hanya upaya untuk buying time saja, Pak Andi? Iya, kalau saya lihat sih ya seperti buying time gitu. Tapi boleh juga, artinya begini. Jadi tidak ada lagi setelah gelar perkara khusus mengatakan bahwa kami dikriminalisasi ya. Polda Metro Jaya tidak transparan, Polda Metro Jaya berat sebelah dan sebagainya. Jadi hal itu sudah menutup ya alibi-alibi mereka atau mempertahankan pendapat mereka mengenai hal yang dikatakan dikriminalisasi menurut mereka. Begitu, Eva. Lu jangan kasih pernyataan aneh-aneh lo. Lu mau kasih Bapres mau kirim. Bukan Bapres kirim itu. Barang Bapres kemarin katanya mau dikirim ke pusat bencana, ke daerah-daerah bencana. Barang-barang Bapres. Yang tadi dibilang dari Bea Cukai. Dari siapa? Panirwala kemarin bilang ya. Panirwala kemarin bilang dikirim ke Menteri siapa? Panirwala Bea Cukai. Ada potensi Bapres itu ada potensi mau dikasih ke bencana, Pak. Kalau memungkinkan dan diizinkan. Nah, ya Bapak aturannya memungkinkan. Selama ini kan aturannya belum memungkinkan untuk belum dikirim. Belum. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana. Tapi itu barang baru, Pak. Yang biar aja, itu kan ilegal. Oke. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi Bapres masuk dengan alasan kan bagus buat itu bencana. Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk UKM dikirim ke bencana yang baru. Saya lebih baik ngeluarin uang situ kalau terpaksa dibanding pakai barang-barang Bapres itu. Lu jangan kasih pernyataan aneh-aneh lo. Lu mau kasih Bapres mau kirim. Bukan Bapres kirim itu yang baru, baju baru. Ya. Ini Anies Baswedan pura-pura bodoh atau memang nggak cinta dengan republik ini? Kenapa tuh bang? Koar-koar mau menetapkan bencana nasional. Oplak. Dulu ditetapkan bencana nasional kalau pemerintah daerah itu tidak berfungsi. Ya. Sekarang gubernurnya masih ada, bupatinya masih ada, masih bisa berkoordinasi. Ada support dari TNI, Polri, Pak Prabowo juga sudah turun. Ya. Kurang apa? Kau kemarin ke sana, apa fungsi kau di sana? Buat foto-foto aja begitu. Wow. Kau bawa bantuan memang ke sana. Ya, bisa nggak kau antar itu ke tempat-tempat terisolir kemarin? Hah? Kan itu peran dari TNI Polri juga. Bergerak kita semua. Atau kau mau bahwa ditetapkan sebagai bencana nasional supaya warga dunia tahu, dunia internasional tahu kalau negara Indonesia ini rawan bencana. Dan nggak mampu ya kan? Bahwa Indonesia ini adalah negara gagal, begitu. Sehingga investor itu nggak jalan, sehingga ekonomi itu nggak tumbuh 7%, sehingga pemerintahan Prabowo Gibran itu gagal. Demi kepentingan kau di 2029, begitu. Kan setan kayak begitu, bos.